Bayangkan jika kamu bocah kecil yang tersesat di hutan yang luas selama berhari-hari tanpa makanan, tanpa perlindungan, dan hanya mengandalkan insting keberanian. Ya, ini bukan dongeng, tapi kisah nyata dari seorang bocah laki-laki yang tersesat di hutan belantara selama 9 hari. Dalam kondisi kelaparan dan hampir menyerah, ia berjuang sendiri melawan rasa takut dan keputusasaan, hingga akhirnya ditemukan setelah berjalan sejauh lebih dari 130 km. Tonton sampai selesai cerita ini, karena di balik perjuangan seorang anak kecil bertahan hidup sendirian di hutan, tersimpan pelajaran berharga tentang cara bertahan hidup, tekad, dan kekuatan untuk tidak menyerah. Tapi sebelum lanjut, sebaiknya kalian subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Cerita ini berlatar pada tahun 1939 dan berfokus pada seorang anak berusia 12 tahun bernama Don Fennell. Saat itu, Don sedang asik bermain di sungai ketika saudara kembarnya yaitu Ryan datang menjemput. Ryan memberitahu bahwa mereka harus segera pulang karena sang ayah akhirnya kembali setelah berbulan-bulan pergi. Sebelumnya, ayah mereka sempat berjanji akan mengajak keduanya memancing di hari libur. Don dan Ryan pun merasa inilah saat yang tepat untuk menagih janji itu. Meski kembar, keduanya memiliki sifat yang sangat berbeda. Ryan dikenal patuh dan pendiam, sedangkan Don cenderung aktif dan sulit diatur. Perbedaan inilah yang membuat sang ayah sering merasa bahwa Don perlu dididik lebih keras dan tegas. Setelah itu, mereka mulai mempersiapkan perlengkapan memancing sambil membayangkan betapa serunya hari yang akan mereka jalani. Apalagi jika bisa membawa pulang banyak ikan. Tapi bukannya bekerja sama, keduanya justru malah berdebat. Karena kesal melihat mereka terus bertengkar, sang ayah menghukum mereka dengan menyuruh membersihkan mobil. Namun bukannya mereda, pertengkaran itu justru makin panas dan berubah menjadi perkelahian kecil. Sang ayah yang marah akhirnya mendekati mereka, dan keduanya langsung diam saat melihat raut wajah ayah mereka yang mulai kehilangan kesabaran. Dinner? Yes, ma'am. Saat makan malam, Don kembali ditegur karena dianggap bersikap tidak sopan. Bahkan, sang ayah sempat membandingkannya dengan saudara-saudara lain yang menurutnya lebih disiplin dan patuh. Don hanya bisa diam sambil menahan perasaan, merasa bahwa apapun yang telah ia lakukan selalu saja dianggap salah. Tak lama kemudian, sang ayah menyampaikan kabar buruk. Rencana memancing yang mereka tunggu-tunggu harus dibatalkan karena ia mendapat panggilan kerja dan harus pergi dalam 2 hari. Sebagai gantinya, ia menawarkan untuk membawa mereka mendaki gunung Katahdin bersama sepupu mereka, yaitu Henry. Pendakian itu diperkirakan hanya akan berlangsung 2 hari, dan menurut ayahnya, jalurnya cukup mudah untuk anak-anak seusia mereka. Say again, Don? Some crummy old mountains that are fishing for 2 weeks sounds just swell. Don merasa kecewa dengan perubahan rencana itu. Baginya, mendaki gunung sama sekali tidak bisa menggantikan perjalanan memancing yang sudah ia tunggu-tunggu sejak lama. Ibunya yang melihat ekspresi kecewa di wajah Don langsung menghampiri dan berusaha menenangkannya. Ia mencoba menjelaskan bahwa ayah mereka tidak seburuk yang Don bayangkan. Ia bercerita bahwa saat Don dan Ryan lahir, ayah mereka sangat bahagia hingga meneteskan air mata. Saat itu, ia merasa menjadi orang paling beruntung di dunia karena telah dikaruniai 2 anak sekaligus. Mendengar hal itu, Don mulai berpikir ulang. Ia mulai menyadari bahwa mungkin ada alasan di balik sikap dingin ayahnya, beban dan tanggung jawab yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Perasaan kecewa yang awalnya begitu besar mulai mereda. Meskipun masih ada sedikit kekesalan, Don perlahan membuka hati dan mencoba memaafkan ayahnya. Keesokan paginya, Donald, ayah mereka, berangkat bersama ketiga anak lelakinya menuju gunung Katahdin. Dalam perjalanan, Don lebih banyak diam. Ia larut dalam pikirannya sendiri, memikirkan apa saja yang mungkin sedang dipikul oleh sang ayah. Ia mulai sadar bahwa di balik sikap keras dan tegas itu, bisa jadi ada banyak tekanan yang tidak pernah mereka ketahui. Setelah berkendara cukup lama, mereka akhirnya tiba di area perkemahan dan bertemu dengan Henry, yaitu sepupu mereka. Saat itu, mereka memutuskan untuk tidak langsung mendaki.
mereka memilih untuk bermalam di area perkemahan agar bisa beristirahat dan mempersiapkan diri dengan lebih matang sebelum memulai pendakian keesokan harinya. Setelah tenda selesai didirikan dan perlengkapan dirapikan, Henry mulai menceritakan hal-hal genting tentang Gunung Katahdin. Dari kejauhan, gunung itu memang tampak landai dan terlihat mudah didaki. Tapi menurut Henry, ada satu hal yang sering membuat pendaki lengah, yaitu cuaca di puncaknya yang bisa berubah dengan sangat cepat dan tidak bisa diprediksi. Selain membahas soal cuaca, Henry juga membagikan cerita lama yang diyakini oleh masyarakat lokal. Menurut kepercayaan mereka, Gunung Katahdin dihuni oleh makhluk mitos yang menyeramkan. Makhluk itu digambarkan memiliki kepala yang rusak, tubuh seperti manusia, dan sayap besar seperti elang yang sangat kuat. Penduduk sekitar menyebut makhluk itu dengan nama Pamola. Keesokan harinya, cuaca terlihat cukup cerah. Mereka berlima pun memulai pendakian. Di tengah perjalanan, Henry menjelaskan bahwa waktu tempuh menuju puncak kurang lebih 5 jam. Ia juga mengingatkan mereka untuk selalu mengikuti jalur yang sudah ditandai dengan cat putih di batang pohon. Henry menegaskan bahwa jika mereka sampai tersesat dan berteriak meminta bantuan, suara mereka tidak akan terdengar jelas karena kondisi alam di kawasan itu bisa meredam kelombongan suara secara ekstrim. Selain itu, ia juga menunjukkan jenis lumut tertentu yang aman untuk dimakan jika sewaktu-waktu mereka kehabisan bekal dalam situasi darurat. Setelah berjalan cukup jauh, mereka bertemu sekelompok pendaki lain yang baru saja turun dari puncak. Pendaki itu memperingatkan bahwa saat ini sedang terjadi badai cukup besar di atas sana. Karena itu, mereka menyarankan agar rombongan ini tidak melanjutkan pendakian demi keselamatan mereka. Saat rombongan mulai memasuki jalur berbatu yang semakin curam dan sulit dilewati, Donald, sang ayah, menyarankan agar mereka berhenti saja sampai di situ. Ia merasa cuaca mulai memburuk dan resiko pendakian ke puncak terlalu besar. Namun Henry justru menolak saran tersebut. Ia bersikeras ingin tetap melanjutkan perjalanan hingga ke atas. Bagi Henry, ini adalah kesempatan untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa mereka sudah cukup dewasa dan mampu menghadapi tantangan. Ia ingin menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan sesuatu yang membanggakan. Untuk mencapai puncak, waktu yang dibutuhkan masih sekitar 2 jam lagi. Akhirnya, Donald memberikan izin pada Henry dan 2 anaknya untuk terus mendaki. Sementara ia sendiri memilih untuk tetap tinggal di area perkemahan bersama putra bungsunya. Watch your step, boys. Hey boys, it's getting pretty choppy. Just say the word. Saat mereka mulai mendaki puncak, cuaca berubah drastis. Angin bertiup semakin kencang dan hujan turun deras membasahi seluruh tubuh mereka. Ryan mulai menggigil karena pakaiannya basah kuyup. Melihat itu, Don yang awalnya menganggap Ryan terlalu lemah langsung melepas sweater miliknya dan memberikannya kepada Ryan tanpa banyak bicara. Setelah melewati jalur yang semakin berat, akhirnya mereka bertiga berhasil sampai di puncak Gunung Katahdin. Henry mengatakan bahwa dari titik ini seharusnya mereka bisa melihat seluruh area di bawah dengan jelas. Bahkan jika cuaca cerah, mereka bisa melihat ayah mereka yang sedang menunggu di perkemahan. Merasa pencapaian mereka sudah cukup, Ryan ingin segera turun kembali. Ia khawatir jika terlalu lama di puncak, ayah mereka akan cemas. Namun Don menolak tergesa-gesa dan meminta Ryan untuk tetap tenang. Menurut Don, selama ini justru mereka yang selalu menunggu sang ayah. Jadi tidak ada salahnya jika kali ini ayah mereka yang menunggu. Ucapan itu membuat suasana menjadi sedikit tegang. Keduanya terlibat dalam pertengkaran kecil yang memanas dengan cepat. I don't want to be here. Then go. Dad's waiting. It's just a little shit all the time. Dad would stay. I said back off. Boy, stop. I'm going back alone. Dalam keadaan emosi, Don tiba-tiba berlari menuruni jalur pendakian seorang diri. Hujan yang terus mengguyur membuat jalur menjadi sangat licin. Hingga akhirnya Don terpeleset dan tergelincir keluar dari jalur utama. Ia berusaha berteriak memanggil Ryan dan Henry, tapi suara hujan begitu deras sampai-sampai teriakannya tidak terdengar. Pandangannya mulai terbatas oleh kabut tebal dan langit yang mulai gelap.
Sementara itu, Ryan dan Henry akhirnya tiba kembali di perkemahan dalam kondisi kelelahan dan basah kuyup. Begitu melihat mereka, Donald langsung berdiri dan bertanya di mana Don berada. Dengan napas terengah, Henry menjelaskan bahwa Don sempat kabur dari mereka. Mereka sudah mencoba mengejarnya, tapi kehilangan jejak karena jarak pandang yang terlalu tertutup kabut. Di sisi lain, Don benar-benar tersesat. Ia mulai kehilangan arah, tersandung berkali-kali hingga akhirnya jatuh ke dalam kubangan air yang dalam dan dingin. Saat mencoba bangkit dari kubangan, Don melihat tengkorak hewan tergeletak tak jauh darinya. Pemandangan itu membuatnya semakin panik. Ia berusaha bangkit, tapi tubuhnya terjebak di semak berduri. Agar bisa lepas, ia terpaksa melepas sebagian pakaiannya. Sementara itu di jalur pendakian, Donald dan Henry kembali menyusuri jalur yang sama dengan harapan bisa menemukan Don. Namun setelah berkeliling cukup lama, mereka tetap tak menemukan tanda-tanda keberadaannya. Akhirnya, Donald meminta Henry untuk segera mencari bantuan. Tanpa menunggu waktu lama, Henry langsung pergi menghubungi polisi hutan, berharap Don bisa ditemukan sebelum keadaan semakin memburuk. Di sisi lain, hutan tempat Don tersesat semakin gelap dan dingin. Masalah demi masalah terus menghampirinya. Sepatunya mulai rusak dan ibu jarinya terluka akibat berjalan terlalu lama. Ia mencoba mengikat lukanya dengan kaos kaki, berharap bisa tetap bertahan. Rasa takut mulai merayap dalam dirinya. Don merasa sangat menyesal telah bertindak gegabah. Ia sadar emosinya telah membawanya ke situasi berbahaya yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai rindu ibunya. Dalam hati, ia berjanji jika diberi kesempatan untuk bertemu ibunya lagi, ia akan berubah menjadi anak yang lebih baik dari sebelumnya. Malam harinya, tim polisi hutan mulai menyisir seluruh jalur pendakian dan kawasan hutan sekitar untuk mencari Don. Mereka menelusuri setiap sudut tanpa henti, tapi hingga larut malam, belum ada satupun tanda-tanda keberadaannya. Akhirnya, dengan berat hati, Donald memberanikan diri menghubungi istrinya dan memberitahu bahwa Don hilang di gunung. Kabar itu membuat suasana semakin tegang. Ruth, What's wrong? I lost our way, Ruth. What happened? Keesokan paginya, Don terbangun dalam kondisi lelah dan menggigil. Saat membuka matanya, ia melihat selai bulu elang tergeletak di sampingnya. Ia mengambil bulu itu dan menyimpannya di saku. Bulu tersebut mengingatkannya pada cerita mitos yang pernah diceritakan Henry tentang makhluk bersayap yang menjaga gunung ini. Nyamuk dan serangga hutan terus mengganggu, membuatnya merasa makin tak nyaman. Ia pun kembali berjalan tanpa arah. Tubuhnya lemah, tapi ia terus memaksa diri masuk lebih dalam ke hutan. Bahkan tanpa sadar telah masuk ke semak yang makin rapat dan sulit dilalui. No, look, I don't know. Di tempat lain, sang ibu akhirnya menyusul ke lokasi dan segera bertemu dengan petugas untuk mendapatkan kabar tentang pencarian putranya. Setelah berdiskusi cukup lama dengan petugas, keluarga mulai meragukan kemungkinan Don masih bisa selamat. Angin saat Don menghilang sangat kencang dan hal itu membuat situasinya semakin sulit. Ayahnya, Donald, mulai menyadari sesuatu yang selama ini tidak ia pikirkan. Cara para polisi hutan bekerja seolah bukan sedang mencari anaknya dalam keadaan hidup, melainkan seperti sedang mencari jasad. Petugas menjelaskan bahwa luas hutan tempat Don hilang mencapai lebih dari 100.000 hektar, sehingga proses pencarian memang menjadi tugas yang sangat berat. Saat itu, Donald teringat pesan yang dulu pernah ia sampaikan kepada ketiga anaknya jika suatu saat tersesat di hutan. Jangan kehilangan akal sehat, ikuti aliran air, dan teruslah berjalan ke depan. Namun sekarang, membayangkan Don ada dalam situasi seperti itu, ia sadar betapa sulitnya menjalankan pesan tersebut di tengah ketakutan dan kondisi yang tidak menentu. Keesokan harinya, tepat di hari ketiga sejak hilang, Don terus melangkah menjelajahi hutan. Ia bertahan hidup dengan memakan tumbuhan liar yang menurutnya aman, serta meminum air dari daun-daun yang basah oleh embun. Tak lama, ia menemukan sebuah aliran sungai kecil dan mulai bermain air di sana. Sesaat, ia tampak menikmati kebebasan itu, seolah tidak ada lagi orang yang mengatur atau memarahinya.
Namun ketika ia tertidur di tepi sungai, ia merasakan ada sesuatu yang merayap di balik pakaiannya. Ternyata tubuhnya dipenuhi lintah. Ia pun panik dan langsung berusaha melepaskan satu persatu dari kulitnya. Setelah berhasil membersihkan tubuhnya, pandangannya tertuju pada seekor burung kecil yang mati dimangsa oleh seekor elang. Pemandangan itu membuatnya merasa tidak nyaman. Dalam benaknya, itu seperti pertanda buruk yang seolah mengingatkannya bahwa bahaya bisa datang kapan saja. Sementara itu di sisi lain, Donald dan tim pencari belum menemukan tanda-tanda keberadaan Don. Karena situasi makin mendesak, Donald menyarankan agar area pencarian diperluas, termasuk menggunakan pesawat dan melibatkan lebih banyak relawan. Istrinya pun tak tinggal diam. Ia mulai menghubungi surat kabar agar berita hilangnya Don menyebar luas, berharap banyak orang yang bersedia ikut membantu. Ia juga menghubungi pemadam kebakaran, bahkan mencoba menghubungi gubernur untuk meminta bantuan resmi. Keesokan harinya, tepat di hari keempat sejak hilang, puluhan relawan mulai berdatangan ke hutan. Mereka bergabung dalam pencarian Don dari berbagai penjuru. Sementara itu, Don yang semakin jauh masuk ke dalam hutan tiba-tiba menemukan sebuah gua. Saat ia masuk ke dalamnya, ia melihat beberapa benda yang sudah usang, termasuk alat makan yang tertinggal begitu saja di sana. Merasa sangat lapar, Don kembali ke sungai dan mencoba menangkap ikan. Namun setelah berkali-kali mencoba, ia tidak berhasil mendapatkan satupun. Kecewa dan kehabisan tenaga, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat duduk termenung, pandangannya tertuju pada kaos yang sedang ia kenakan. Dari situlah muncul sebuah ide. Don menggunakan kaosnya sebagai alat bantu menangkap ikan. Kali ini usahanya membuahkan hasil. Ia pun membawa ikan tangkapannya kembali ke dalam gua dan memakannya mentah-mentah karena tidak memiliki cara lain untuk memasaknya. Saat menyantap ikan itu, pikirannya melayang ke meja makan di rumah, membayangkan kehangatan keluarganya. Sesuatu yang selama ini ia anggap biasa kini terasa sangat berarti. Momen itu membuatnya semakin bertekad untuk keluar dari hutan dan pulang ke rumah. Tidak lama kemudian, ia kembali menyusuri hutan, mencoba mencari jalan keluar sambil mengingat pesan ayahnya, ikuti aliran air dan teruslah melangkah. Malam itu, ia kembali harus tidur di tengah hutan, beralaskan tanah dan beratapan langit terbuka. Keesokan paginya, tepat di hari ke-6, berita tentang hilangnya Don telah tersebar luas. Lebih dari 150 relawan ikut dikerahkan untuk membantunya. Kasus Don di Gunung Katahdin menjadi sorotan besar dan menjadi salah satu berita utama di berbagai media. Namun di balik semua upaya itu, sebagian besar relawan sebenarnya sudah kehilangan harapan. Mereka yakin bahwa Don tidak mungkin lagi ditemukan dalam keadaan hidup. Fokus pencarian kini bergeser, bukan lagi menyelamatkan, melainkan menemukan jasad. Beberapa relawan bahkan hanya menunggu tanda-tanda bau busuk sebagai petunjuk lokasi tubuhnya. Hingga akhirnya, di hari ke-7, polisi hutan bersama para relawan mencium aroma menyengat dari celah berbatuan di lereng gunung. Mereka sangat yakin bahwa itu adalah jasad Don. Namun, tidak ada satupun orang dewasa yang mampu masuk ke dalam celah sempit tersebut. Saat itu Ryan, yang ikut berada di lokasi, menawarkan diri untuk masuk dan memeriksanya. Awalnya sang ayah sempat menolak karena khawatir terjadi sesuatu. Tetapi karena tidak ada pilihan lain, akhirnya ia mengizinkan. Dengan hati-hati, Ryan masuk ke dalam celah batu. Setelah beberapa menit yang terasa sangat lama, It wasn't Han. It was just a coyote. akhirnya ia keluar kembali sambil membawa kabar yang melegakan. Aroma busuk itu ternyata bukan berasal dari tubuh Don, melainkan dari bangkai seekor anjing hutan yang mati di dalam sana. Karena pencarian selama berhari-hari belum juga membuahkan hasil, para relawan akhirnya memutuskan bahwa besok adalah hari terakhir. Namun Donald, ayah Don, merasa mereka belum mencari di tempat yang tepat. Ia terus menandai beberapa titik di dalam hutan, berharap ada petunjuk tentang keberadaan putranya.
Sementara itu, di tengah hutan, Don yang kelelahan mulai kehilangan harapan. Ketika malam turun, tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan berdiri di hadapannya. Sosok itu perlahan mendekat dan memeluknya dengan sepasang sayap lebar. Dalam pelukan itu, Don mulai terbuka dan mengungkapkan isi hatinya. Mengapa ia kerap bersikeras dan membangkang. Dulu, ketika ia dan Ryan masih kecil, ayah mereka sering membacakan cerita sebelum tidur. Kadang Don pura-pura tertidur hanya agar bisa digendong ke tempat tidur. Namun seiring waktu, sang ayah mulai memperlakukan mereka seperti laki-laki dewasa. Momen kebersamaan itu perlahan menghilang. Padahal bagi Don, itulah bagian paling menyenangkan dalam hidupnya. Dad. Di tempat lain, Donald yang tengah tidur tiba-tiba terbangun. Perasaannya gelisah dan tanpa pikir panjang, ia langsung berlari menuju hutan di tengah malam. Dalam kondisi gelap, ia tidak sengaja menabrak ranting tajam yang merobek kornea mata kirinya. I'm coming! Akibat luka itu, dokter menyatakan bahwa mata kirinya tidak akan bisa diselamatkan. Istrinya segera datang dan melihat kondisi Donald yang masih terguncang. Saat itulah Donald akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Sejak hari pertama Don dinyatakan hilang, ia tak pernah berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Ia berkata, kalau harus memilih salah satu dari mereka untuk tersesat, maka ia lebih memilih Don. Karena ia yakin Don adalah anak yang kuat dan pasti akan menemukan jalan pulang. Donald lalu mengenang kejadian minggu lalu saat ia pulang kerja dan disambut antusias oleh anak-anaknya yang ingin memeluknya. Ia seharusnya membiarkan mereka memeluknya saat itu. Tapi karena melihat Don memiliki sifat keras kepala seperti dirinya, ia justru lebih memilih bersikap tegas, berharap bisa mendidiknya jadi pria tangguh. Sayangnya, dalam proses itu ia lupa untuk menjadi seorang ayah. Kini, ia hanya bisa menyesal karena telah melewatkan momen-momen berharga itu. Di hari ke-9, kondisi Don benar-benar mengkhawatirkan. Tubuhnya melemah, langkahnya nyaris tak bisa dilanjutkan. Tapi dengan sisa tenaga yang ada, ia tetap memaksa dirinya untuk bangkit dan terus berjalan mencari jalan keluar. Rasa lapar dan lelah tak henti menggerogoti tubuhnya, tapi Don menolak menyerah. Saat itu, pandangannya mulai kabur. Pikirannya melayang, dipenuhi halusinasi yang muncul satu persatu. Di antara rimbunnya pepohonan, Don melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Sebuah tempat tidur, persis seperti yang ada di kamarnya, muncul begitu saja di tengah hutan. Dengan langkah tertatih, ia mendekati tempat itu. Dalam pandangannya yang buram, ia melihat saudara-saudaranya berdiri di sekelilingnya. Mereka tersenyum hangat. Lalu wajah ibunya muncul, tenang dan penuh kasih. Di momen itu, Don mulai berpikir bahwa mungkin memang sudah waktunya. Ia merasa tak mampu bertahan lebih lama dan mulai menerima kenyataan bahwa ia akan menyerah di tempat itu. Namun tiba-tiba, sosok sang ayah muncul. Ia berdiri tak jauh darinya dan menatap langsung ke arah Don. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata agar Don segera pulang. Come home, son. Perlahan kesadaran Don kembali, pandangan halusinasinya menghilang, yang tersisa hanya hutan belantara yang sunyi. Tapi kali ini, semangatnya kembali menyala. Dengan sisa tenaga terakhir, ia berusaha bangkit. Setelah bersusah payah menggerakkan tubuhnya yang nyaris lumpuh, akhirnya Don berhasil berjalan melewati pepohonan dan menemukan sebuah sungai. Di sana, ia melihat seorang wanita sedang berada di tepi sungai. Don pun langsung berteriak meminta tolong. Tak lama kemudian, kabar penemuan Don menyebar kemana-mana. Tim penyelamat segera datang ke lokasi. Don dijemput di tepi sungai, lalu dibawa menemui ibunya yang langsung memeluknya sambil menangis terharu melihat putranya masih hidup. Setelah diperiksa oleh tim medis,
Terungkap bahwa Don telah berjalan lebih dari 80 mil atau sekitar 130 km selama 9 hari tanpa arah yang pasti. Sebuah pencapaian yang bahkan nyaris mustahil bagi orang dewasa sekalipun. Setelah itu, Don langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Ia disambut banyak orang yang telah mengikuti berita pencariannya. Di sana, ia akhirnya bertemu kembali dengan ayahnya. Dengan suara lirih, Don meminta maaf karena telah membuat kekacauan yang besar. Tapi Donald tidak mempermasalahkan apapun. Ia langsung memeluk putranya erat, seolah tak ingin melepaskan lagi. Makna dari kisah tersebut adalah bahwa sekeras apapun konflik dalam keluarga, cinta dan harapan tetap menjadi kekuatan terbesar. Keteguhan seorang anak untuk bertahan hidup dan penyesalan seorang ayah yang terlambat menyadari pentingnya hadir sebagai sosok hangat, mengajarkan bahwa waktu bersama keluarga adalah hal yang tak bisa dibeli kembali. Semoga dapat diambil pelajarannya, dan sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya.